Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Mohon maaf ini agak terlambat, barusan ada keperluan dulu. Oke, kita mulai dengan bahasan yang bab yang baru ya. Jadi ini di di Meriam tuh bab 4 ini ya, tentang struktur ya, tentang struktur. Oke. Jadi struktur itu nanti kita bagi dua ya, yaitu truss ya, truss atau trusses. Kemudian yang berikutnya adalah frame. Frame. Oke. Sebentar saya coba tayang ini ya. Jadi struktur itu dibagi menjadi truss dan frame ya, atau rangka. Nah, rangka itu ada yang memang kalau frame itu sifatnya kaku ya, kaku. Tapi ada frame yang bisa bergerak ya. Yang bisa bergerak itu disebut sebagai statika mekanisme ya. Kalau di Meriam disebutnya adalah mesin ya. Jadi statika mekanisme. Oke. Nah, hari ini kita bahas tentang truss ya. Jadi truss itu kita bahas dua pertemuan, yaitu hari ini dan hari Jumat nanti ya. Jadi untuk menghitung atau menganalisis truss itu ada beberapa cara ya. Yaitu salah satunya yang ini, yaitu metode keseimbangan simpul ya, atau metode join ya. Jadi join atau sambungan itu kita sebut sebagai simpul ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada yang disebut metode pemotongan ya. Jadi batang-batang pada truss itu nanti kita potong. Nah, itu kita bahas nanti hari Jumat. Kemudian satu lagi ada metode grafis ya, yaitu dengan menggunakan diagram Maxwell. Tapi di sini kita tidak membahas grafis, yang dibahas hanya dua metode, yaitu metode keseimbangan simpul yang hari ini kita akan bahas, dan yang kedua adalah metode pemotongan ya, yang akan dibahas hari Jumat. Oke, hari ini kita coba bahas konsep dasar dari struktur seperti apa. Kemudian karena yang kita pelajari adalah tentang truss, maka harus dipahami konsep dari batang dua gaya ya, atau two force member. Ini harus paham ini. Nah, kemudian truss sendiri itu Maaf, kita Pak. bahas. Halo, ya? PPT-nya kelihatan, Pak. Oh, sorry. Sorry belum. Sorry. Saya sorry. Iya, Pak. Sorry. Hanya muncul di saya ya, sorry. Oh, belum dibuka di sininya. Mohon maaf kalau terlambat tuh seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang bentar. Oke, sudah kelihatan ya sekarang ya? Halo? Sudah, Pak. PPT-nya sudah? Oke. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Oke. Saya sekilas diulang ya. Oke. Jadi hari ini kita
akan coba membahas tentang trust ya. Oke, tentang trust. Dalam hal ini adalah tadi sudah disebutkan yaitu metode keseimbangan simpul ya. Oke. Nah, ini yang barusan disebutkan ya. Jadi trust kita coba bahas dengan dua metode yaitu metode keseimbangan simpul hari ini dan hari Jumat itu metode pemotongan. Oke, hari ini coba kita bahas konsep dasar dari struktur seperti apa ya. Jadi ini konsep dasar. Jadi struktur tadi sudah disebutkan ya, tapi slide seperti setelah ini ada ya. Kemudian untuk masalah trust itu ini ya, yang harus dipahami konsep dari two force member atau batang dua gaya. Oke, kemudian coba kita teruskan ke trust atau trusses dengan metode keseimbangan simpul. Nanti ada beberapa contoh, kemudian diteruskan dengan soal. Oke, ini dasar dari struktur. Nah, jadi kalau Anda melewati jembatan itu salah satunya konstruksinya bisa seperti ini. Ya, ini adalah struktur. Nah, struktur itu bisa terbagi, tadi sudah disebut ya, yaitu truss atau trusses dan frame. Frame atau rangka. Nah, rangka yang bisa bergerak misalkan pada pada alat angkat ya, pada dump truck begitu ya dan lain-lain. Nah, ini disebut statika mekanisme ya. Jadi frame yang bisa bergerak begitu ya, itu disebut statika mekanisme. Oke. Konsep dasar dari struktur ya. Jadi bangunan yang dalam keadaan diam dapat memikul beban itu disebut sebagai struktur. Ya, ini. Struktur dapat berupa truss ataupun rangka yang barusan sudah disebut ya. Nah, ini hari ini coba pahami dulu tentang truss. Truss adalah struktur yang semua batangnya ini hanya menerima beban aksial saja. Ingat, beban aksial. Jadi kalau ini batang, yang namanya aksial itu dia gayanya adalah segaris dengan sumbu batang ini. Ini namanya gaya aksial. Ya, nah batang ini nanti bisa dua jenis bebannya. Ya, bisa dia gayanya adalah seperti ini, ya, atau gayanya seperti ini. Kalau yang ini disebut gayanya gaya tarik, boleh sambil mencatat ya. Sedangkan yang ini namanya gaya tekan. Oke. Nah, kalau ini gaya tarik, maka ini namanya batang tarik. Sedangkan yang ini namanya adalah batang tekan. Ya, oke. Jadi ini adalah batang dua gaya nantinya. Ya, nanti. Oke. Tapi yang jelas batang-batangnya pada truss itu hanya menerima ini beban aksial tuh gaya tarik atau gaya tekan. Sedangkan rangka adalah struktur yang sedikitnya mempunyai sebuah batang yang menerima beban lentur atau putir. Nah, jika suatu batang atau lebih gayanya itu tidak seperti ini ya, mungkin ada momen di sini ada momen misalkan gitu ya. Nah, maka bukan lagi truss, tapi dia frame ya atau rangka. Nah, di sini kita batasi ya. Yang dibahas itu adalah strukturnya struktur bidang ya. Struktur bidang atau dua dimensi. Oke. Jadi kalau yang ruang ya tinggal dikembangkan ya. Oke. Sebelum membahas truss, coba kita lihat dulu ini batang dua gaya ya, atau two force member. Biasanya ini disingkat menjadi TFM ya, two force member. Batang dua gaya yang ini adalah batang yang hanya menerima dua beban gaya terkonsentrasi yang bekerja pada dua titik yang berbeda pada batang tersebut. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi
batang dua gaya adalah batang yang hanya dikenai dua buah gaya saja. T di sini adalah gaya tegangan ya, gaya tegangan pada batang. Nah, kalau seperti ini gayanya adalah dalam arah tarik atau tension. Nah, ketika dipotong bagaimana? Nah, ini tetap karena ini seimbang, berarti ketika dipotong juga ini dan ini sama. Cuma bedanya kalau ini adalah gaya luar ya, kalau ini gayanya gaya dalam. Oke. Nah, tentang gaya dalam belum kita bahas ya, nanti mungkin minggu depan. Nah, kalau bebannya adalah, kalau ini saling menjauh, itu tarik. Kalau yang ini saling mendekat nih. Kalau saling mendekat berarti bebannya tadi sudah disebut ya, beban tekan atau contraction. Ya, atau kompresi. Ini dipotong sama juga seperti ini ya. Pokoknya yang ini adalah batang dua gaya ya, two force member. Oke, jadi supaya seimbang batang dua gaya ini supaya seimbang maka kedua gaya ini boleh dicatat ya. Supaya seimbang, sebentar yang masuk ya kan ini. Jadi batang dua gaya supaya seimbang maka kedua gaya tersebut harus, jadi kedua gaya harus, jadi ini supaya batang seimbang maka kedua batang harus pertama adalah sama besar ya. Jadi gaya ini dan ini sama besar. Kemudian apa? Arahnya berlawanan. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Dia harus bekerja, ya, kedua gaya tersebut harus bekerja pada satu garis aksi ini, ya, atau garis kerja. Ini tuh garis aksi atau garis kerja. Oke. Nah, jadi dia harus berada pada garis lurus ya, garis lurus atau garis kerja tadi. Nah, maka dia akan seimbang ya. Oke. Itulah pemahaman dari batang dua gaya atau two force member. Oke. Dalam analisis batang dua gaya maka nah sebenarnya di alam ini nggak ada batang dua gaya. Itu nggak ada ya. Yang paling sedikit itu adalah batang tiga gaya. Coba saja perhatikan. Ini batang dua gaya. Gara-garanya ada yang diasumsikan beratnya itu diabaikan. Tapi sebenarnya ini ada beratnya. Ya. Nah, maka paling sedikit adalah batang tiga gaya seperti ini. Nah, jika ini diabaikan, mendekati 0, maka dia menjadi batang dua gaya. Gitu ya? Oke. Nah, ini kalau berat batang tidak diabaikan, maka dia bukan batang dua gaya. Nah, ini sudah diterangkan, maka di alam ini nggak ada ya, batang dua gaya tuh tidak ada. Jadi, batang dua gaya ini hanya merupakan model ya, bahwa dengan menganggap beratnya itu diabaikan. Jadi begini, kalau ini gayanya misalkan 1000 Newton, ya ini juga sama 1000. Tapi kalau ini harganya hanya 10 Newton, ya ini bisa diabaikan secara teknis karena pengaruhnya itu relatif kecil. Tapi kalau ini dari beam yang berat begitu ya, tidak bisa nanti ya dianggap sebagai batang dua gaya misalkan. Oke. Jadi kalau belum oke lah ya. Nah, jadi dengan harga ini yang kecil, maka dengan menganggap 0 dia akan kesalahannya kecil dan dia cukup teliti. Begitu ya? Ini cukup. Oke. Oke, itu adalah dasar-dasar dari struktur ya.
Jadi ingat, saya ulang sekilas bahwa struktur itu dibagi menjadi dua ya, yaitu truss dan frame. Ya. Nah, frame ini ada yang bisa bergerak ya. Nah, disebut selanjutnya adalah statika mekanisme. Atau ini mesin ya. Gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang coba perhatikan truss. Jadi truss ini tadi sudah disebutkan untuk menganalisisnya ada 3 cara. Ya, yaitu cara atau metode keseimbangan simpul yang hari ini dibahas. Kemudian metode pemotongan, hari Jumat kita bahas, dan ada satu lagi yaitu grafis ini, diagram namanya diagram Maxwell. Di bukunya Beer dan Johnston, yang ini tuh ada ya, kalau di bukunya Merriam ini tidak ada. Oke. Truss adalah struktur yang nih semua batangnya berupa batang 2 gaya. Oke, jadi ciri-ciri truss ya. Truss itu seperti ini. Oke, mungkin coba saya gambarkan di sini. Truss yang sederhana aja ya. Oke. Jadi truss ini terdiri dari beberapa batang. Oke. Nah, ini ditumpu ya. Misalkan tumpuannya ini berupa engsel. Sedangkan yang ini tumpuannya adalah berupa roll misalkan. Kemudian di sini diberi beban. Ya. Nah, jadi truss ini, perhatikan ciri-ciri truss ada 3 ya. Pertama, truss ini adalah semua batangnya berupa batang 2 gaya. Jadi ini semua batangnya ini. Jadi truss ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung. Ini terdiri dari 9 batang. Dan semua batang tersebut merupakan ini, batang 2 gaya. Nah, gitu. Apa ciri batang 2 gaya? Itu batang yang hanya dibebani 2 gaya. Bagaimana supaya seimbang? Kedua gaya tersebut tadi harus apa? Ada 3 cirinya. Nah, ini sama besar, arahnya berlawanan dan bekerja pada satu garis lurus. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi truss itu cirinya ada 3 ya. Pertama, ini batangnya 2 gaya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini batang-batang tersebut disambung. Sambungannya ini adalah dianggap sebagai engsel. Nah, ini sambungannya adalah engsel. Walaupun di lapangan itu bukan engsel ya, tapi dengan baut begitu. Tapi di sini dimodelkan sebagai engsel. Oke. Nah, yang ketiga adalah gaya ini harus berada atau harus bekerja pada join. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk gaya ini di tengah batang misalkan. Kalau di tengah batang bukan lagi truss, tapi dia adalah frame. Karena di sana berarti ada bending ya, atau momen lentur. Mungkin juga ada puntir. Oke, jadi cirinya 3 ya. Pertama ini adalah batang 2 gaya. Oke, semuanya. Kemudian sambungannya adalah berupa apa tadi? Engsel. Dan yang ketiga apa? Beban harus bekerja pada join atau pada sambungan atau pada simpul. Oke, gitu ya. Itu ciri dari truss. Oke. Apa sebetulnya permasalahan yang ada pada truss? Yaitu ini. Menentukan gaya pada setiap batang. Jadi misal ya. Jika truss ini dibebani P-nya adalah 1000 Newton, misal. Nah, berapakah gaya yang terjadi pada setiap batang ini? Tentu saja belum tentu sama harganya di sini. Dan berapa harganya? Nah,
Itu adalah tugas kita hari ini, ya, akan menghitung berapakah gaya yang terjadi pada struktur trust ini. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya ya. Trusses dapat dikelompokkan dalam dua kelompok ya. Dua jenis, yaitu trusses yang sederhana dan tidak sederhana. Nah, jadi trust itu kita bagi ya, dikelompokkan menjadi trust sederhana dan tidak sederhana. Nah, apa definisi yang sederhana? Jadi yang sederhana itu jika ya, jadi trusses itu jika dilepas dari tumpuannya, ini kan ada tumpuan nih. Jadi jika ini dilepas dari tumpuannya, dia tetap menjadi benda kaku. Ya, artinya tetap kokoh dia. Jadi jika dilepas dari sini, tetap saja dia kaku atau kokoh. Nah, itulah trust sederhana atau trusses sederhana. Sedangkan trust yang tidak sederhana, jadi yang sederhana itu yang ini ya. Ini adalah sederhana. Tapi yang tidak sederhana, ini tidak sederhana ini. Coba perhatikan. Ini engsel, tumpuannya ini juga engsel. Kalau ini tumpuannya engsel, sedangkan yang ini tumpuannya adalah roll. Gitu ya. Nah, ini juga sudah beda, tumpuannya sudah beda. Kalau ini adalah engsel roll, ini engsel roll, kalau ini adalah engsel-engsel. Nah, ini disebut tidak sederhana, jadi bukan berarti banyak gaya, enggak. Satu gaya ini pun tetap ini tidak sederhana. Kenapa dia? Definisinya adalah jika trust ini dilepas dari tumpuannya, maka dia tidak lagi kaku. Gitu ya. Jadi kalau dilepas itu ini bisa berputar begitu ke sini. Kenapa? Karena ini kan engsel. Nah, gitu ya. Nah, maka dia merupakan trust atau trusses yang tidak sederhana. Seperti ini itu tidak sederhana, ya. Oke. Nah, ini trust atau trusses sederhana ya, tadi sudah disebutkan. Yang jelas bahwa yang namanya struktur trust itu dibentuk oleh elemennya itu paling sedikit ya, seolah-olah ini segitiga. Jadi bentuk segitiga ini adalah kaku dibanding dengan bentuk yang segi empat seperti ini. Ya, kalau ini nggak kaku dia, nggak kokoh. Coba saja ini dipegang, kalau diberi gaya ke sana, ini akan bergeser seperti ini. Nah, maka ini bukan trust, bukan struktur, tapi ini mekanisme namanya. Ya, jadi struktur itu dalam hal ini adalah trust, dia dibentuk komponen atau elemen dasarnya itu segitiga. Jadi ini segitiga, kemudian ini kita sebut saja 2 buah segitiga, ini 3 buah segitiga. Nah, ini akan kaku begitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat apakah itu trust ruang maupun bidang, ya, terutama ruang, apalagi ruang ya. Nah, maka bentuknya itu dasarnya pasti seperti ini. Dia dibentuk oleh beberapa buah segitiga. Ya, oke lah, ini trust tidak sederhana yang tadi sudah disebutkan ya. Oke. Sampai sini ada yang kurang paham tentang struktur, kemudian juga tentang trust atau trusses. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita teruskan. Oke. Ini semuanya sudah masuk ya? Sudah masuk. Oke. Sambil nunggu pertanyaan,
Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Kita bahas metode keseimbangan simpul ya, atau metode sambungan ya, sambungan atau method of join. Nah, ini sudah disebutkan tadi ya, sambungan antar batang pada teras itu adalah disebut simpul. Nah, simpul ini adalah berupa apa? Engsel. Gitu ya, sifatnya itu engsel. Jadi kalau engsel momennya nggak ada ya, nol. Di sana nggak ada. Analisis statika teras sederhana dapat dilakukan baik secara grafis maupun analitis. Tapi yang kita bahas itu adalah analitis ya. Jadi yang ini kita tidak bahas. Ya, yang tadi sudah disebutkan kita menggunakan yang namanya diagram Maxwell. Oke, ini pada gambaran menunjukkan suatu teras sederhana. Nah, ini statis tertentu yang mendapat beban L. Sebentar, ini gambar A ya. Nah, ini. Jadi ini adalah teras. Ini adalah teras. Ya. Ini disebut teras sederhana. Kenapa? Karena ketika ini dilepas dari tumpuan di A dan di B itu tetap kokoh gitu ya, tetap kaku. Jadi yang ini perhatikan. Ini adalah tumpuan atau jenis tumpuan engsel. Oke. Sedangkan yang ini jenis tumpuan roll. Nah, kalau kita lihat ini engsel ini roll, berarti di sini ada yang tidak diketahui 1, 2, 3 ya. Nah, karena 3 maka dia merupakan statis tertentu, gitu ya. Nah, nanti kalau dalam MKM dipelajari statis tak tentu. Ya. Nah, jadi di sini apa namanya, gambar yang barusan itu adalah dia dibebani L, tapi menunjukkan statis suatu teras statis tertentu. Kenapa disebut statis tertentu? Karena gaya reaksinya ini hanya 3 ya, hanya 3 buah. Jadi kalau lebih dari 3 maka dia statis tak tentu namanya. Oke lah. Tumpuan A adalah engsel, jadi namanya engsel tetap, dan tumpuan D adalah ya roll ya. Secara singkat disebut roll. Oke, jadi secara umum perhatikan metode baik metode simpul maupun metode pemotongan nanti ya, itu selalu mulainya adalah dimulai ya. Jadi dalam analisis itu dimulai dengan menghitung semua gaya reaksi tumpuan. Jadi ini adalah apa namanya, hal yang dipelajari sampai UTS 1 kemarin itu adalah ini. Ya, menghitung gaya reaksi tumpuan. Oke, langsung saja lihat gambar ini. Jadi langkah pertama, ya, langkah pertama. Jadi ceritanya begini. Ini panjang semua batang diketahui, kemudian L juga diketahui. Pertanyaannya adalah berapakah gaya pada setiap batang ini? Ya, itu permasalahannya. Nah, jadi langkah pertama adalah apa? Langkah pertama adalah menghitung ini. Ya. Nah, ini RAX-nya 0 ya. Nah, mungkin secara lengkap ini tetap digambarkan ya. RAX, sedangkan ini adalah RAY. Ya. Kemudian kalau ini A, ini B misalkan, oh ini D ya. Berarti ini RAY, ini adalah sama dengan RDY. Ya. Oke. Mungkin jadi gini. Ini kan batang AB, ini batang AF, ya. Nah, ini batangnya batang AF,
Ini adalah batang AB. Nah, ini adalah pinnya atau sambungannya atau joinnya. Jadi join ini berupa batang ya. Itu berupa pin. Ya, berupa pin. Nah, batang-batang ini semua tadi merupakan batang dua gaya. Nah, kalau bukan merupakan batang tarik, maka dia batang tekan. Oke. Nah, ini bisa dengan poligon begini, tetapi kita tidak menggunakan poligon ini ya, tapi menggunakan langsung persamaan keseimbangan. Oke, langsung saja ke sini. Coba sebaiknya sambil dicatat ya, coba sambil mencatat dulu. Coba ini sambil dicatat dulu. Supaya paham ya, coba dicatat. Ini truss yang paling sederhana ya. Jadi truss ini terdiri dari 3 batang saja, yaitu sambil dicatat ya. Yaitu batang AB, AC, dan BC. Oke. Nah, ini tumpuannya adalah berupa engsel tetap gitu ya. Nah, kalau ini adalah disebutnya tadi engsel roll ya. Jadi sebetulnya ini engsel yang ini, tapi ininya roll ya. Secara sederhana langsung saja ini engsel, ini roll. Kemudian dibebani di titik C atau sambungan C. Kalau ini A, ini 2A. Ya, jika P dan A diketahui berapakah gaya pada setiap batang. Dan nyatakan nanti ya, apakah batang itu tarik atau tekan. Jadi pertanyaannya sudah diberitahu dari sekarang ya, bahwa kalau dari truss atau pada truss, pertanyaannya adalah yang standar ya, yaitu pertama tentukan gaya pada sebagian batang. Kalau ini kan hanya 3 ya, mungkin aja ada 30. Tentukan gaya pada sebagian atau semua batang. Kalau 3 kan sedikit ya, berarti mungkin ditanyanya semua batang. Kemudian berikutnya adalah nyatakan batang yang bersangkutan itu adalah dia tarik atau tekan gitu. Jadi kalau misalkan ini P, maka ini adalah misal setengah P misal. Nah, nyatakan ini tarik atau tekan. Nah, gitu ya. Nantinya seperti itu. Oke. Bagaimana solusinya? Ini solusi secara umum. Anda harus menggambarkan dulu DBB dari truss. Ini secara keseluruhan. Ya, DBB truss secara keseluruhan. Oke. Nah, ini ada beban P. Kemudian di A, hati-hati, ini adalah roll. Rollnya ada di pinggir sini ya. Oke, berarti gayanya adalah horizontal. Tapi kalau dia ininya adalah begini, rollnya, berarti gayanya ini adalah bukan horizontal, tapi dia vertikal. Hati-hati ya. Oke, jangan sampai salah. Oke, di B ada engsel, berarti ada 2 ya, RBX dan RBY. Oke. Dari sigma V0 maka, nah, karena ini ke bawah, maka ini ke atas. Maka RBY sama dengan P. Oke. Nah, sekarang sigma momen di sini 0, maka P kali 2B ya, itu sama dengan ini RBX kali A. Ya. Jadi P kali 2A bukan 2B. P kali 2A itu sama dengan RBX kali A. Karena ini momennya 0 terhadap. Oke lah. Pokoknya diperoleh dari sigma V0, RB sama dengan P yang ini. Sigma momen di A0 berarti diperoleh RBX yaitu 2P. Dan dari sigma Fx0 berarti RBX sama dengan RAX yaitu 2P. Oke. Jadi ini langkah standar, langkah awal ketika membahas atau menganalisis truss dengan cara apapun
Gitu ya. Dengan cara apapun maka yang namanya reaksi tumpuan itu harus dihitung terlebih dahulu. Ya. Jadi dasar yang kemarin itu ngitung apapun selalu gaya reaksi tumpuan itu harus dihitung terlebih dahulu. Ya, sampai nanti ke elemen mesin atau apapun itu gaya reaksi dari tumpuan itu harus dihitung. Oke. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya, harusnya ini udah jelas. Oke, nah ini hal yang baru. Yang namanya metode simpul ya, berarti kita melihat sambungan. Nah, truss ini terdiri dari 3 batang. AB, AC, BC, dan semuanya adalah batang 2 gaya. Dan dia juga ada 3 sambungan, 3 join yaitu ABC. Ya, dengan kata lain simpul, titik simpulnya ada 3, yaitu ABC. Nah, karena kita adalah membahasnya metode join atau keseimbangan simpul, maka yang kita lihat adalah ini. Ya, simpul C, oke. Simpul B, simpul A. Gitu. Ya, oke. Nah, berarti pada dasarnya kita boleh memulainya yang manapun boleh kalau ini. Tapi kalau yang nanti mungkin harus dipilih. Ada caranya. Kalau yang ini adalah boleh yang manapun boleh. Jadi gini. Yang namanya keseimbangan simpul itu simpul itu adalah titik ya, titik. Titik itu berarti sama saja ini dianggap sebagai partikel. Ingat partikel? Partikel itu adalah benda kecil ya yang apa? Ukurannya diabaikan. Itu partikel. Karena ukurannya diabaikan maka di sana tidak ada momen ya. Maka yang ada hanya ingat ya, partikel yang ada itu hanya apa? Sigma Fx 0 Sigma dan gitu. Jadi hanya ini saja. Sigma momennya nggak ada. Sigma momennya nggak ada. Jadi ini saja. Oke. Nah sekarang misal. Oke sebentar sebelum ke sini ya. Nah kita memulai titik mana? Nah karena ini adalah partikel maka maksimum yang tidak diketahui itu 2. Nah sekarang lihat. Kalau di titik C ini kan sudah tahu harganya. Nah, yang tidak diketahui 2 ini dan ini. Bisa mulai dari sini. Lihat di A. Di A ini kan sudah ada. Ini belum, ini belum. Berarti 2 yang tidak diketahui. Bisa juga dari A. Bagaimana kalau dari B? Dari B juga bisa. Kenapa? Karena hanya 2 yang tidak diketahui yaitu ini dan ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau trustnya seperti ini, maka kita tidak bisa memulai dari sini. Kenapa? Karena ini ada 3 yang tidak diketahui. 1, 2, 3. Sedangkan persamaan kita hanya 2. Apalagi dimulai dari titik B. Ada berapa yang tidak diketahui? 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Itu tidak bisa. Nah, kalau seperti ini Anda cari mana yang 2. Gitu ya. Yang 2 itu A, 2. D, 2. Jadi memulai itu untuk trust seperti ini hanya bisa dari A atau D. Ya, begitu. Oke. Nah, teruskan dulu. Oke. Nah, berarti kita mulai boleh dari A, B, C, boleh ya. Dengan alasannya yang tadi ya. Kenapa? Karena semuanya adalah hanya 2 pada setiap simpul tersebut. Oke. Misalkan melihat DBB simpul atau partikel. Ya, jadi simpul ini berupa ini partikel.
Oke, perhatikan cara menggambarnya. Coba saya ingin cara menggambarnya begini, ya. Oke. Coba di sini. Ini nih, coba lihat. Atau yang ini lihat. Jadi gambarkan dulu sumbu X. Ini sumbu X. Oke, kita ingin menggambar DBB ini. Kemudian gambarkan, sok diikutin supaya Anda paham. Jadi ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Oke, nah ini pin A. Pin titik kan, tapi titiknya digedein lah supaya terlihat jelas begitu. Apalagi saya kan sudah tua nih, kalau Anda menggambar titik beneran nggak kelihatan nanti ya. Ya titiknya digedein. Nah ini adalah partikel. Ya, oke, perhatikan. Ini cara menggambar DBB-nya, karena kalau DBB-nya salah gitu ya. Coba perhatikan. Di pin A, di sini, di titik A, di partikel A, di sini ada gaya reaksi tumpuan, yaitu RAX. Perhatikan di sini RAX berapa? Oh, ternyata dia positif 2P. Berarti di sini, bentar, mohon bersabar supaya ini oke. Berarti di sini ada RAX arahnya ke kanan ya. Sebesar seberapa? 2P. Gitu dulu. Oke. Kemudian di titik A ini, mana nih? Pointer saya mana ini? Ini hilang. Ini. Oke. Lihat, di titik A ini dia menyambung dua buah batang, yaitu AB dan AC. AB-nya itu vertikal. Oh, berarti di sini ada gaya FAB atau tata namanya kalau ini A ya. Jadi disebutnya bukan FAB tapi FBA. Hati-hati. Ini namanya adalah FBA, yang vertikal nih FBA nih. Kemudian yang horizontal ini batang AC atau batang CA ya sama saja. Tapi tata nama di titik A atau di partikel A itu namanya bukan FAC, tapi namanya harus FCA yang ini. Jadi kalau Anda nyebut ini FAC salah, tapi FCA. Walaupun besarnya nanti sama. Karena batang AC, batang CA ya itu juga batangnya, tapi tata namanya. Berarti lihat DBB-nya di titik A ini berarti ada 3 buah gaya, yaitu satu buah gaya reaksi tumpuan RAX yang besarnya 2P arahnya ke kanan, dan ada gaya pada batang AB atau BA ya, dan pada batang CA yang disebut FCA. Ini FCA. Nah sekarang masalahnya adalah berapa harganya dan arahnya kemana. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang lihat yang ini. Nah, lihat. Ya, udah sama ya barusan ya. Jadi sumbu XY, kemudian kita punya yang ini. Sebentar ini, oh ini bukan minus ya, tapi sama dengan. Ini hati-hati, ini sama dengan. Ini sama dengan. Oke. Nah, sekarang lihat. Ketika kita melihat dalam arah sumbu X, ini tadi kan belum ada nih panahnya ya, nggak tahu ya kemana, ya kan? Nah, karena ini ke kanan, supaya A ini seimbang, maka arahkanlah ke kiri. Seperti yang tadi, yang ini arahnya belum ada, ini kemana? Gitu ya. Nah, maka karena ini ke kanan, buatlah ini ke kiri. Ya, oke. Nah, dengan demikian, maka dari sigma fx sama dengan 0 yang ini, maka RAX min FCA, hati-hati namanya FCA ya di sini. Kecuali kalau di titik C berarti FAC. Oke, kita teruskan dulu. Jadi plus RAX min FCA sama dengan oke lah. Maka FCA sama dengan ini.
Oke, nah ini tarik tekannya nanti belum ini. Oke, kemudian kita tinjau sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy lihat. Nah, di sini nggak ada gaya reaksi, ya. Hanya ada ini. Nah, Anda ini boleh ke bawah, boleh ke atas karena ini nggak ada lawan. Kalau ini kan ada lawannya. Ya, jadi RAX lawannya mana ya? FCA gitu ya. Kalau ini nggak ada lawan maupun kawan, ini nggak ada ya. Maka bebas kemanapun sama saja harganya adalah 0. Hati-hati ini 0. Kalau 0 tarik tekan, ya nggak tarik ya nggak tekan. Karena kan tidak ada gaya. Nah, oke, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk menjelaskan apakah gaya di batang AC ini tarik atau tekan. Nah, maka mungkin di sini ya. Coba perhatikan. Ini kalau digambarkan AC itu kan begini. Ini kan batang dua gaya ya. Oke, nah ini adalah A, lihat. Ini adalah A. Kemudian apa ini? Ini C. Oke. Nah, karena ini batang dua gaya, ya. Coba perhatikan. Ini titik A atau saya gambarnya harusnya di bawah sini ya, di sini ya. Nah gitu. Ini saya lihat, ini adalah A. Ini A, ini A. Nah, ini titiknya sama, bendanya berlainan. Kalau ini simpul, ini batang. Berarti berlaku aksi reaksi. Kalau ini ke kiri, maka ini kemana? Di sini kemana? Kemana ini? Ke kanan, Pak. Ah, sip, ke kanan. Namanya sama. FCA juga. Gitu. Ya. Nah, berarti ini dan ini aksi reaksi. Oke, sudah ya. Nah, batang ini kan harus dalam keadaan seimbang. Nah, kalau ini ada gaya FCA ke kanan, yang harganya tadi seberapa FCA teh? Sama dengan 2P ya. Berarti ini ada 2P ke kanan supaya ini seimbang, berarti di sini juga ada gaya ya. Ya kan? Kemana arahnya? Ke kiri ya. Kan kiri. supaya seimbang. Nah, hati-hati ini namanya. Namanya bukan FCA tapi FAC. Ya. Jadi simpul C berarti ini C-nya di sini. Kalau ini simpul A berarti A-nya di indeks kedua. Itu tata namanya. Nah, ini kalau ini dan ini bukan aksi reaksi ya. Karena pada satu benda. Nah, ini sama dengan ini itu dari sini. Sigma Fx sama dengan 0, maka yang ini sama dengan ini kan? Atau ini min ini sama dengan 0, maka ini sama dengan ini. Oke? Berarti apa? FAC sama dengan FCA sama dengan seberapa? Sama dengan 2P. Tuh, ya. Oke. Nah, ini berarti barusan sudah dijelaskan, berarti nah ini nih. Ini batang AC, oke. Nah, ini aksi reaksi. Nah, ya. Nah, berarti ini supaya seimbang, ini harus ke kiri. Nah, kalau ini dihitung, berarti ini sama dengan ini. Ya. Dari sigma Fx ini. Ini diperolehnya adalah dari sigma Fx sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Nah, kalau posisi begini, kedua gaya kan saling mendekat. Nah, kalau saling mendekat berarti dia tekan namanya. Oh, ternyata pada batang AC itu besar gayanya 2P, dia merupakan batang tekan. Gitu. Dah. Satu. Nah, kemudian sekarang ini AC ya. Berarti ini sudah diperoleh nih. Gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya sudah. Berapa harganya tadi? FAB ini berapa? Atau FBA ini seberapa? Halo, masih ingat barusan? 0, Pak. 0. Karena Ya. ada gaya. Ini FAC sama dengan seberapa? AC atau CA sama ya? 2P. Nah, yang belum ada yang mana?
Yang BC. ini, yang batang BC. Nah, batang BC itu boleh ditinjau pada simpul B atau ditinjau pada simpul C, boleh. Ya, oke, kan BC berarti di B atau di C. Nah, misal di sini adalah simpul C. Simpul C dengan cara yang sama, berarti simpul C ada beban P, oke. Kemudian ini ada batang BC, ini yang dihitung. Kemudian di sini ada batang AC. Di mana AC itu sudah tahu harganya. Nah, kalau ini adalah CA, kalau ini adalah AC, yang ini AC. Kalau dilihat titik C berarti AC. Ya, oke. Nah, berarti di sini FBC ini adalah apa nih? Miring, ya, dengan kemiringan tertentu. Maka gaya ini nanti diuraikan. Ya, diuraikan berarti dia sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Oke, coba saya ini dulu apa namanya didetilkan lagi. Ini yang C ya. Oke, sumbu Y, sumbu X. Oke. Ini adalah C. Perhatikan di sini. Perhatikan pada titik C di sini ke kiri, hati-hati. Tapi di sini bukan ke kiri, tapi kemana? Kemana? Ke kanan, hati-hati. Nah, itu harus dipahami itu. Ini hati-hati. Kalau ini ke kiri, maka di sini ke kanan. Oke. Nah, terus apa lagi? Ini ada beban di sini P. Nah, gitu. Kemudian satu lagi apa? Yang ini. Nah, ini belum tahu kita kemana ini panahnya, belum tahu. Nah, ini yang jelas ini adalah gaya F apa? BC. Ya. Oke, sebentar bersabar. Nah, ini coba ganti warna. Nah, FBC ini diuraikan menjadi yang ini FBCX. Dan yang ini FBCY. Oke. Nah, ini boleh dengan kesebangunan segitiga seperti ini. Boleh juga Anda menghitung dengan theta atau alfa di sini, boleh. Ya, pakai sin cos tangan boleh, terserah. Tapi yang jelas di sini kemanakah arah ini? Nah, caranya begini, lihat. Kalau ini ke kanan, harusnya ini ke kiri ya. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian ini ke bawah nih. Maka supaya seimbang, FBCY ini harusnya kemana? Ke atas. Nah, kalau ini ke atas, ini ke kanan, berarti kanan atas. Nah, berarti dia arahnya ke sana. Gitu. Ya, oke. Nah, berarti ternyata dengan kesebangunan diperoleh lah, pokoknya ini disilakan. Ini adalah akar 5P. Nah, sekarang apakah FBC ini ataupun batang BC ini tarik atau tekan? Nah, kita gambarkan yang ini. Batang BC, lihat. Di titik C, ini titik C. FBC-nya ini ke kiri atas, maka pada batang jadi ke kanan bawah. Lihat, ini dan ini itu apa? Aksi reaksi. Nah, berarti kalau ini ke kanan bawah, ini supaya seimbang, berarti ini harus ke kiri atas. Nah, kalau seperti ini, maka batang ini mengalami beban apa? Beban tarik. Gitu dari situ. Nah, maka FBC akar 5P adalah tarik, sedangkan F apa ini? CA ya. FCA adalah 2P, arahnya adalah tekan. Kalau yang vertikal bagaimana? Ya karena 0 ya tidak tarik, tidak tekan. Ya. Oke. Nah, ini boleh diperiksa ini ya. Sigma Fx, oke lah, pokoknya di sini, ini kan dari sigma Fy ya, dari sigma Fy maka diperoleh ini. Nah, ada satu lagi,
yaitu sigma fx. Nah, ini karena harga ini sudah ada, coba 0 enggak? Nah, ternyata 0. Nah, kalau 0 berarti perhitungannya adalah benar. Gitu. Ya. Nah, nanti kita harus selalu menyebutkan ini tarik tekan. Nah, jadi Anda tidak harus menggambar ini lagi nanti mah. Tapi lihat saja, lihat FBC. FBC ini sebut saja menjauhi simpul. Kalau menjauhi simpul, maka kita sebut adalah tarik. Oke. Sekarang lihat FCA. FCA itu mendekati atau menuju simpul. Nah, kalau menuju atau mendekati itu adalah tekan. Maka kita boleh nulis seperti ini. Maka kalau gayanya menjauhi simpul, dia adalah tarik. Seperti ini, FBC ini. Tapi kalau arahnya dia menuju simpul atau mendekati simpul, gitu ya, menuju atau mendekati, ya, maka dia tekan. Oke, itu analisis trust dengan metode keseimbangan simpul atau metode join. Silakan ada pertanyaan karena caranya sama. Kalau ini 3 batang, 30 batang juga sama. Caranya sama. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang WA dari Ferry udah masuk ya? Halo, Ferry Mardiansah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Enggak, saya kan baru baca WA-nya. Sudah ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada pertanyaan? Belum, Oke. Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita coba lanjutkan dulu. Oke, sekarang yang ini. Ini trustnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 batang. Ya, jadi ini trust 5 batang, kalau tadi 3 batang. Ya, kalau tadi 1 buah segitiga, ini seolah-olah 2 buah segitiga. Ya, oke. Nah, jadi bebannya ingat tidak boleh di tengah sini, ya, tidak boleh. Harus pada apa? Join, sambungan atau simpul. Jika P dan Q, P dan A ya. Di sini Q misalkan 2P. Jika P dan A diketahui, tentukan besar dan arah pada semua atau 5 batang. Dan nyatakan ya tarik atau tekan. Jadi kalau dalam ujian Anda hanya angkanya ininya saja, tidak ada tarik tekannya, nilainya hanya setengahnya gitu ya. Jadi harus lengkap. Ya, oke. Ini adalah engsel. Kemudian ini adalah roll. Ya, kalau ini disebut tadi ya engsel tetap, kalau ini adalah engsel roll. Sebetulnya yang ininya ini engsel begitu ya, tapi ini adalah roll. Ini engsel, ininya tetap, makanya engsel tetap. Oke. Hati-hati. Di sini beban. Ada P, ada 2P. Maka ini ada RAX, RAY, maka ini ada RB. Oke lah, pokoknya dari sigma Fx, sigma momen dan sigma Fy ini RAX-nya ke kiri 2P, RAY-nya adalah ke bawah 2P, kemudian ini adalah ke atas RB. Nah, ini adalah masukan dari saya bahwa usahakan harga-harga ini plus ya, usahakan. Boleh minus nggak? Boleh. Tapi nanti kalau minus ini bisa jadi masalah untuk selanjutnya, karena itu akan dipakai lagi. Ya, jadi usahakan harganya plus.
begitu ya. Karena kalau minus mungkin penanganannya agak ya bisa salah begitu. Oke lah, ini nggak ada masalah ya. Jadi usahakan harganya plus, usahakan, namanya juga usaha ya. Usahakan tanda atau harganya itu adalah plus. Jadi kalau minus ya saran saya diubah saja. Kalau ini Anda tadinya ke atas itu minus, ya udah ini diubah, hitung lagi supaya dia plus. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Kita ada 4 join. Nah, kita mau mulai dari mana? Itu yang terpenting. Aturannya seperti tadi. Karena join ini adalah simpul. Simpul itu adalah merupakan partikel. Partikel itu hanya punya 2 persamaan. Nah, maka yang tidak diketahui tidak boleh lebih dari 2. Jadi maksimumnya adalah 2 yang tidak diketahui. Itu aturannya. Nah, maka kalau Anda memulai dari A, bisa nggak? Halo? Kita mulai dari A, misalkan. Mulai dari A, ini A. Bisa nggak? Nah, itu harus paham benar. Bisa, Pak. Bisa nggak? Ya, dari B, Pak, dari B. Nggak. Pertanyaannya, kalau dari A bisa tidak? Itu pertanyaannya itu. Nggak bisa, Pak, ada 3. Nah, alasannya? Ada 3 yang tidak Karena diketahui. 3 yang tidak diketahui, kita hanya punya 2. Itu penting sekali. Jadi Anda nanti jangan mencoba-coba satu-satu baru yang tidak bisa gitu ya. Jadi harus pasti. Kalau B, mulai dari B bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Ini kan sudah ada. Ini pokoknya ini semuanya ada. Bisa. Kenapa? Karena 2 yang tidak diketahui. Kalau dari C bisa nggak? Mulai dari C bisa nggak? Ya, bisa ya. Sama seperti B ini. Kan 2 yang tidak diketahui. Kalau mulai dari D? Kalau D kedudukannya sama dengan A. Tidak bisa karena yang tidak diketahui 1, 2, 3. Oke lah, itu yang perlu diperhatikan. Berarti kita memulainya boleh dari C, boleh dari B. Ya. Kalau mulai dari C berarti seperti ini. Ya. Ini ada FDX, ada FDC dan ada FAC. Tapi ini nggak ada lawan, nggak ada kawannya, ya. Berarti ini adalah 0, sama seperti tadi ya. Berarti ini 0, ini tuh 0. Gitu. Jadi walaupun ada batang ini nggak, ini percuma gitu ya. Oke, kemudian simpul B, sebentar. Berarti B itu yang ini ya, B itu yang ini. Nah, jadi kalau nggak C ya B ya. Nah, sekarang sebetulnya sudah boleh nih ke A, ke D udah boleh. Kenapa? Karena ini sudah tahu ini 0. Ini juga 0. Jadi di A tinggal 2 yang tidak diketahui. Di D juga tinggal 2 yang tidak diketahui. Boleh, sekarang mah udah boleh kemanapun. Oke. Nah kalau B seperti ini, oke. Berarti ini ada RB ke atas, berarti ini ada batang AB, batang DB. Nah di sini sigma fx, nah ternyata ini 0. Ini 0. Karena di sini nggak ada gaya. Sedangkan ini sama dengan ini, yaitu 3. Nah, jadi tidak harus digambarkan lagi ya. Lihat saja ini, menuju atau menjauhi. Nah, kalau menuju berarti dia dekat. Ya, oke. Dan terakhir adalah simpul D. D itu yang mana? Yang di atas ya? Yang ini ya? Yang D ya. Oke. Nah, berarti simpul D.
ada gaya beban. Jadi beban itu biasakan warnanya, kalau saya merah ya, warnanya merah ya. Oke, jadi ini ada P, 2P, oke. Kemudian ini ada batang. Sorry, bukan batang ya. Batangnya yang ke bawah ya tadi ya, sebentar. Oh, batangnya ke bawah dan miring ya. Karena ini juga ada batang tapi 0. Kalau 0 ya sudahlah, dilupakan saja. Berarti yang ini di D ya. Sebentar, coba kita gambarkan lagi. Ini Y, ini X, ini adalah D. Jadi ada batangnya itu ada 2 kan, ini dan ini. Oke. Nah, kemudian ini ada gaya. Ya, ini P. Kemudian ini ke kanan 2P. Ini beban ini. Ini tadi kan apa? P, ini Q ya tadi ya. Nah, ini FAD. Sedangkan ini adalah F apa ini? CD kalau nggak salah ya. Oh, BD. BD. Nah, untuk menentukan arah ini, maka ini diuraikan dulu. Yang FAD diuraikan dulu. Sebentar, bersabar. Coba kita ganti ya. Apa? Oke. Yang ini diuraikan ya menjadi FADX dan yang ini FADY. Oke. Nah, sekarang lihat. Karena ini ke bawah, tapi ini kan sebentar. Oh, ini 3P ya. Ada RB juga, sorry. Ini D ya, di D ya. Berarti ini FBD. Oke. Nah, coba lihat. Kalau kita melihat dalam arah Y, ini nggak bisa ditentukan arahnya. Kenapa? Karena ada 2 yang tidak diketahui, yaitu FADY dan FBD. Nah, maka arah ini kemana? Belum tahu. Nah, tapi dari sigma fx, coba lihat. Ini hanya 2 gayanya, yaitu ini, FADX dan 2P. Nah, karena ini arahnya ke kanan, maka supaya seimbang, ini kemana? Kiri, Pak. Nah, kalau FADX ke kiri, maka ini kemana? Kiri bawah atau kanan Kiri atas? bawah. Kiri ya, bawah, kiri. Pak. Kiri bawah, Pak. Sip, kiri bawah. Kalau ini kiri bawah, maka ini kemana? FADY. Sama Pak, ke bawah. Kiri bawah, kiri bawah. Nah, itu. Gitu ya. Nah, sekarang lihat berarti. Ini lihat. Ini ke bawah, ini ke bawah. Sudah pasti dong. Yang FBD-nya kemana? Ke atas. Gitu. Itu adalah cara menentukan panah. Karena kalau panahnya terbalik, jadi ribet nanti. Yang tadi kan menjauhi simpul tarik, tapi minus. Ya kan, menjauhi minus berarti mendekati. Berarti jadi tekan. Nah, itu rentan untuk salah menyatakan tarik tekannya. Makanya di sini usahakan harganya itu adalah atau tandanya itu adalah positif. Jadi kalau dia menjauhi simpul ya tarik. Ya, kalau mendekati simpul berarti dia apa? Tekan. Oke, gitu ya. Jadi yang terpenting sebetulnya adalah penggambaran ini. Ya. Kalau ini sudah digambarkan ya tinggal dihitung. Ini sigma fx. Ini sekali lagi bisa dengan kesebangunan segitiga atau dengan Anda bisa menghitung ini. Ya. Nah, kalau ini AA berarti sudutnya udah pasti berapa ini? 45 derajat. Gitu ya. Nah, jadi boleh ini 45 derajat ya, sin cos tangan. Oke. Nah, ini AD mana? Ada yang ini ya miring ya. Karena menjauhi simpul berarti dia tarik. Ya. Oke. Nah, karena ini sudah semuanya ada harganya, maka
untuk sigma FY itu hanya pemeriksaan dan ternyata 0. Nah, berarti ini perhitungannya adalah benar. Ada yang kurang jelas? Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, sudah cukup jelas? Jelas Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas ya, oke. Kalau cukup jelas, coba kita teruskan. Nah ini ada di bukunya Meriam ya. Jadi ini apa namanya? Sebentar ya udah. Ini ada seolah-olah dibentuk oleh 3 buah segitiga seolah-olah gitu ya. Nah ini bebannya di A dan di C. Kemudian di E ini adalah engsel. Ya. Nah ini dengan batang lagi. Nah batang berarti yang pasti ini batangnya logikanya tarik ya. Nah berarti itu adalah seperti ini. Ya. Kalau di E berarti ini mungkin kiri kanan, ini mungkin atas bawah ya. Tapi setelah dihitung ini adalah positifnya seperti ini. Oke. Langkah pertama adalah seperti biasa ya. Ini DBB kesum. Jadi boleh begini, tapi boleh juga kalau saya lebih senang ininya ya udah digambarin semua. Gitu ya. Ya. Oke. Tapi kalau tidak pun ini dianggap satu batang ya. Itu boleh, seperti ini tuh boleh ya. Oke, pokoknya dari sini maka diperoleh T, EX dan EY, oke lah. Ya. Oke. Kemudian ini tinjau di apa namanya di titik A ya. Nah ini apa namanya? Ini sebentar. Titik C. Pada ini titik C. Ini adalah titik C. Kalau ini adalah titik A. Ya. Ini B, ini titik B. Nah ini gaya yang miring ini nanti diuraikan ya. Berarti ini AB itu sama dengan FAB ini. Ya, tapi kita notasinya kalau ini titik A berarti notasinya adalah FBA. Gitu ya. Oke. A ya. Atau yang ini. Berarti ini adalah FBA, ini harusnya adalah FCA ya. Hitungannya seperti itu. Itu di Beer dan Johnston seperti itu ya. Tapi di sini apa namanya tidak menganut itu, tapi sebaiknya sih kalau ini titik A ya FBA. Ya. Oke. Ini adalah FCA. Ya. FCA. Nah, kalau di sini yang ini C berarti ini FAC padahal ini dan ini sama. Ya. Supaya membedakan dia ada di titik A atau di titik C. Nah, kalau yang ini tidak dibedakan ya seperti itu.
Oke, ini silakan didetilkan ya. Jadi yang ini silakan didetilkan. Jadi permasalahannya adalah hitung ya gaya pada setiap batang. Ya. Oke. Nah, ini yang dibebani seperti ini. Dengan metode join ya, atau metode sambungan atau metode keseimbangan simpul. Oke, silakan ini dilatih. Masih ada waktu. Kita coba beberapa soal. Coba yang ini. Ini sebetulnya sudah ada nih harganya. Jadi solusinya adalah pertama kita apa? Gambar DBB, Pak. DBB ya. Sebentar, kalau warna hitam ada nggak? Ada ya? Ada. Oke. Berarti kita langkah pertama coba Anda sambil ini ya, sambil bekerja ya. Oke. Oke, saya tidak bisa menulis rapi di sini ya. Susah. Ini A, oke. Ini B, ini C. Ya. Nah, berarti di sini saya biasanya menggambar beban itu dengan merah. Berarti ini di B ada, ini vertikal ya. Ini adalah W. W itu besarnya berapa? M kali G ya. Ya, G. 9, Oke. coba 0,81. siapkan kalkulator. Sok dihitung. Oke. 75 ya, 75. Ya, 75 kg kali 9,81. Sekitar 740 sekian. 735, Pak. Oh, 735. Koma seberapa? 75. 75. Oke. Dah, ya. Oke, sekarang coba gambarkan sebentar. Nah, kalau reaksi itu warnanya biru ya. Oke. Nah, berarti karena ini adalah engsel, berarti di sini ada 2. Ini adalah RAX ya. Kemudian ini adalah RAY. Tolong yang lain sambil nulis ya, coba sambil latihan. Karena statur itu harus latihan. Kalau nggak latihan mah nggak akan bisa. Oke. Nah, kemudian ini adalah roll ya. Jadi kalau ini adalah engsel, kalau ini adalah roll. Ya. Nah, kalau roll berarti hanya satu ya, hati-hati. Nah, ini harus begini. Dan arahnya itu harus ke mana ini? Harus ke kanan ya. Nggak boleh ke kiri. Ini adalah RC atau RCX. Jadi ini sumbunya adalah, ini adalah apa? Y ya. Sedangkan ini adalah X. Oke. Nah, ini RAY positifnya kemana nih? Karena ini ke bawah, maka ini kemana? Ke atas ya. Nah, logikanya begitu. Karena RC ke kanan, maka RAX kemana? Ke kiri. Nah, gitu. Ya, nah itu bisanya karena banyak latihan begitu. Ya. Oke, ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, berarti ini merupakan segitiga sama sisi. Berarti ini 60 derajat ini, ya. Ini masing-masing berapa? Betul ya, 60 derajat ya. Oke, berarti ini apa ini? Dari sigma apa? Sigma FY sama dengan 0, maka apa? RAY min W sama dengan 0, maka RAY sama dengan W 735,75 Newton. Oke. Nah, kemudian apa? Sigma FX Sigma bisa nggak? FX
Sama Kalau dengan dari 0. sisi bisa dan tidak ya bisa, Bisa Pak, tetapi tapi tidak ada nilainya. dua-duanya, tetapi tidak memperoleh hasil. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa latihan, jangan itu, tapi kita langsung sigma momen. Alasannya tadi supaya tidak diperoleh persamaan. Sigma momennya boleh di A, boleh di C ya. Mau di mana? Mau di C? Boleh, sama dengan 0. Kalau di C berarti, nah ini harus dihitung dulu ini. Ini jaraknya berapa ini? Kalau ini 60, ini kan setengahnya 30. Berarti ini 30 ya? Betul ya? Oke. Nah, berarti ini adalah 2 kali, tolong dihitung. 2 kali apa? Sin atau cos? Cos 30, sabra. 2 kali cos 30. Jadi jarak ini berapa? Dari 1,73 Pak. Oke, sip. Nah, gitu. Berarti apa ini? Sigma momen di C 0 ya. Nah, berarti RAX kali 2. Oke. Kemudian kalau ini 0, nah berarti ini plus W kali seberapa? Nah ini 1,73. Satuannya nggak harus dimasukkan dulu. Sama dengan 0. Berarti RAX sama dengan, ini coba langsung. 735,75 kali 1,73 dibagi 2. Berarti ini 735,75 kali 1,73 per 2. Seberapa? Berapa? Halo? Halo Pak, tunggu Pak, tadi saya keluar. 75 ya? 735. Ya, 735,75 dikali kali 1,73 dibagi 2. bagi 2 ya Pak. Jadinya 636. ya, 636,42. 636,42. Yang lain tolong aktif ya. Ini yang 42 selalu Pak. Oke. Yang selalu berbicara tuh ini ya, KM-nya ya. Bukan. Ini apa nih? Newton ya? Newton atau kilonewton? Newton ya? Oke. Oke, berarti RAX ada ya. Berarti sigma Fx sama dengan 0, non ya. RC min RAX sama dengan 0, oke. Jadi RT seberapa? Sama dengan RAX. Sama dengan 636, suara tadi teh 42 ya. Oke. Oke, jadi langkah pertama adalah menghitung apa? Gaya reaksi tumpuan, DBB dan ini. Oke. Nah, berarti langkah kedua apa nih? Mau dari mana? Mau dari A, mau dari C, mau dari B boleh. Tapi yang cukup mudah menurut saya dari A atau dari C. Gitu ya. Karena yang A, C itu salah satunya vertikal. Nah, kalau yang ini dua-duanya miring. Ya. Oke, yang paling mudah ini C. Jadi tinjau apa nih? Simpul C misalkan. A boleh, B boleh, terserah. Oke. Oke, nah sekarang berarti ini simpul C
Ini adalah X, Y, oke. Ada apa nih? Ada R, ini C ya. Berarti ada RC ya. RC ke kanan. Oke. Ini RC sama dengan suara RC deh. 636,42. Coba yang lain sambil nulis ya. Saya juga nulis kok. Anda sambil nulis. Oke. Nah, kemudian ini ada apa? Sebentar, pointer saya hilang. Oh ini. Ini F apa ini? FAC. Vertikal. Panahnya biarkan dulu, belum tahu kemana. Kemudian satu lagi, mungkin ini merah saja ya. Ini FBC. Oke, gitu ya. FBC ini kita apakan? Uraikan ya. Berarti ini FBCX dan yang ini FBCY. Nah ini dengan sudut sajalah ya supaya mudah bahwa ini 30 derajat. Nah sekarang lihat ininya panahnya. Udah ya, dua gaya ya. Lihat panahnya. Karena ini ke kanan, maka udah pasti nih FBCX kemana? Halo? Ke kiri, supaya Pak. seimbang. Nah, sip, itu yang penting tuh itu. Nah, kalau FBCX ke kiri, maka FBC-nya kemana? Kiri. Kiri bawah. Sip. Nah, kalau ini kiri bawah, FBC-nya kemana? Ke handap, ke bawah, Pak. Bawah. Kalau FBC ke bawah, FAC kemana? Ke atas. Ah, mantap. Sip, itu. Udah. Itu adalah DBB simpul C. Udah. Kalau itu udah bisa, mah harusnya nilainya B itu. Ya. Nah, lanjutkan weh. Sigma F naon heula. Nah, FY belum bisa. Ya. Berarti harus Fx. Kenapa Fx? Karena yang diketahui X di sini, gitu ya. Berarti apa? Sok. Min FBCX, oke, plus RC sama dengan 0. Maka FBCX sama dengan, lihat FBCX teh FBC kali apa? Sin atau cos 30? Halo. FBCX ini sama dengan FBC kali sin 30 atau kali cos 30? Pak, sin, Pak. Sin. Benar, Itu benar. tenuhan yang bawah kan, Pak? Ya, yang ini. 30-nya kan yang ini. Oh, di depan. Kalau depan, nah kalau depan yang ini, yang FBCY. Ya. Hati-hati, jangan ininya salah. Jadi kayak nilainya T10. Kan sayang. Ya. Oke. Bukan 0 ini, sorry ya. Tetapi sama dengan ini. Sama dengan RC. Ya kan? Ini kan sama dengan RC kan? Tapi ini sama dengan ini. Nah, sama dengan RC ya. 636,42. Oke. Maka FBC sama dengan 636,42 per cos 30. Sok hitung seberapa? 1000-an meren, 1000 lebih. Berapa?
36 oke, dibagi dengan cos mana? Cos 30. Betul nggak 734? Halo? Koma 87 atau 88? Betul nggak? Halo? Itu kenapa dibagi, Pak? Kan FBCX Oh, ke bawah. FBCX itu kan FBC kali cos 30. Sorry. Ini sebentar. Betul, Deng. FBC ini kan FBCX itu FBC cos 30, betul. Oh, FBC cos 30. Sama dengan RC. Oke, RC-nya adalah yang ini. Berarti FBC ini dibagi cos 30 dong. Gini logikanya. Kalau ini 600, maka ini kan harus lebih besar dari 600 gitu. Nah, ternyata dia 734. Itu logika aja. Kan sisi miringnya harus lebih besar kan dari yang FBCX atau FBC. Betul nggak? Atau masih bingung? Coba yang lain mana sih? Hanya Anda aja yang... Ini yang berbicara tuh siapa sih namanya? Yoga, Pak, Yoga. Iya kan. Anda kan sebagai kapten kan? Kapten kesebelasan. Salah lain tapi, Pak. Kapten kesebelasan. Ini kapten kesebelasan Barcelona tuh, aduh pindah ya. Aduh, Pindah. Aduh, ikut sedih. Ikut bersedih. Itu jadi ya di PSG-nya jadi ya? Jadi. Aduh, mantap. Terus kalau Ronaldo jadi ke situ, wah gimana ya? Oke lah. Masalah Messi mah nanti aja ya. Sekarang statur dulu. Oke. Setuju FBC ini? Mana selain yoga mana sih? Jangan-jangan yang kuliah hanya Anda nih. Duh. Oke. Ini sudah setuju? Masih ragu? Ini kan FBCX sama dengan ini. Sama dengan ini. Maka ini FBC itu adalah ini dibagi ini gitu ya. Sebetulnya ini dibuat 2 baris sebetulnya, tapi ini bisa langsung begini. Kalau Anda bingung ya tuliskan dulu ini FBCX sama dengan RC. FBCX sama dengan ini ya, bisa juga. Oke lah. Oke. Berarti ini harus 3 langkah nih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Sekarang langkah ketiga. Ini langkah kedua, ini langkah 1. Berarti yang sudah ada apa nih? Sebentar. Oh, ini belum selesai semua ya? Karena baru sigma fx ya? Halo? Ya, Pak. Benar itu, Pak. 734. Betul ya? Oke. Siap. Nah, sekarang ini kan sigma naon itu fx-nya. Oke. Nah, kemudian ini diteruskan dulu nih. Diteruskan dulu ke sigma fy. Lihat, sigma fy berarti plus fac. Sebentar. FBC ini tarik atau tekan? Halo? Tekan karena mendekati Tekan. simpul. Oke, sip. Ini tekan. Oke, sekarang
plus FAC min F, lihat gambar ini, plus FAC min FBCY sama dengan 0. Oke. FAC sama dengan FBCY. FBCY itu naon? Hubungan dengan FBC. FBC kali sin atau cos theta. Kalau yang di hadapan adalah sinus ya. Oke. Berarti FAC sama dengan FBC-nya ini 734,88. Ini pointernya mana ini? 734,88. Sin 30 kan setengah ya? Ya kan? Berarti 350 tambah 17. Tolong dihitung. 367,44. Apakah betul? Tidak? Tolong dihitung ini. Oke. Terus selanjutnya berarti ini FBC sudah ya? Sudah, FAC Pak. Betul, sudah. Pak. 34. Oke. 367 benar. Oh, ini kelebihan koma ini. Komanya ya. 367, Iya, kenapa ada komanya 2? Malum nggak pakai kalkulator ya, jadi komanya 2. Oke, nah Anda boleh selanjutnya ke B atau ke A ya. Nah ini masukan saja ya. Kalau ke B ini jadi agak ribet ya. Nah jadi mendingan ke A. Kenapa ribet? Karena ini menjadi ini 2, ini 5 gaya gitu ya. Nah kalau di sini sebetulnya gayanya sama, cuma di sini sudah lebih memudahkan begitu ya. Oke. Nah berarti coba dicoba B ya, boleh ya. Tinjau simpul A. Gitu ya, boleh B, boleh. Oke. Berarti ini A. Ini sumbu X. Sumbu Y. Berarti ini ada apa ini? Ini FAC, berarti ini FCA. CA, AC, CA, tarik tekan. Tarik ya. Bertarik berarti dia ke bawah. AC, CA, tarik ya. 367,44. Oke. Kemudian ada ini. Oh, ada ini dulu. Ada RAX ke kiri. RAX ke kiri. Harganya sudah ada. Ini 636. Kemudian RAY seberapa? 735 ya. RAY juga udah ada ke atas. Nah, berarti yang ini berarti ini miring nih, FBA nih. Berarti ini diuraikan nih. Berarti ini FBAX ini Y itu Pak, kebalik itu X. oh sorry. Sip. Sebetulnya saya sengaja, Anda protes enggak gitu. Bisa aja ya. Ini FBA. Ini Y ya. Oke. Nah, berarti ini
Ini bisa juga dari sumbu Y ya, tapi yang paling mudah nih dari X. Karena X itu hanya 2. Ini kiri berarti ini pasti kanan. Kalau ini kanan berarti ini kanan bawah. Ini berarti ke bawah. Oke. Maka dari sini akan diperoleh ini ya. Oke, dari sigma Fx atau Fy. Ini bisa dari Fy atau Fx juga bisa. Tapi yang paling mudah ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah ini dicoba. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati nih. Kalau seperti ini hati-hati. Berarti reaksinya itu harus tegak lurus ini. Ya. Jadi reaksinya ini harus tegak lurus ini. Nah, ini harus tegak lurus. Hati-hati itu. Ya, berarti arahnya itu ke sana. Ini adalah RC. Nah, ini nanti diuraikan menjadi ini RCX dan ini adalah RCY ya. Oke. Oke, hati-hati ya. Oke, ini berarti ini engsel ya. Kemudian ini rollnya ke sana. Oke. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini adalah engsel. Oke. Nah, kalau ini batang ini. Dan pasti arahnya ke sana. Ya, dan pasti ke sana karena bebannya ini ke bawah. Oke. Oke, nah ini silahkan. Wah, ini kalau ujian seperti ini menarik ya. Ya, tidak seperti ini, ya seperti inilah ya. Atau seperti ini gitu. Ya. Oke. Nah, kalau seperti ini lihat, ini kan nggak nyambung ya. Artinya di sini bukan pin ya. Jadi ini batang, tapi di sini tidak nyambung begitu ya. Oke. Jadi ini batang. Oke. Kemudian ini batang. Kemudian ini batang juga. Ya. Oke. Jadi seolah-olah ada 4 ya, 4 segitiga. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Cukup Pak, cukup. Bisa ya? Insya Tapi Allah. harus latihan. Saya belum melihat hasil UTS-nya. Jadi gini. Belum ada nilainya Pak. Belum sempat ya. Jadi gini ya. Biasanya saya tidak memberi tugas ya pada pada online ini nggak memberi tugas. Nah, untuk membantu, oke. Jadi gini, langsung aja tuh. Kalau ada yang nggak kuliah, yoga nanti disampaikan ya. Nanti saya juga di grup bisa. Jadi gini, untuk mengkatrol, untuk mengkatrol nilai, gitu ya. Kalau mau, kalau enggak sih nggak apa-apa ya. Saya memberi kesempatan. Jadi untuk mengkatrol nilai, saya akan memberikan tugas. Ya, tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas ini sebetulnya adalah suatu bonus. Asal Anda kerjakan dengan sepenuh hati, maka dapat nilai. Ya, tentu saja nilainya tidak segede UTS ataupun UAS. Ya, oke. Jadi begini. Nanti ini akan ada tugas ya. Tugas 1 dan tugas 2. Oke, sekarang tugas 1 dulu lah ya. Tugas 1 ini setelah UTS 1. Kemudian tugas 2 nanti setelah UTS 2 atau sebelum UAS. Ya. Oke, nah mungkin ya nilainya ya masing-masing 5 atau masing-masing 10% nanti dilihat. Ya. Nah, tugas 1 ini ya. Sambil dicatat yoga dan yang lainnya.
Jadi soal 1, 2, dan 3 itu soal UTS kemarin. Oke, jadi apa namanya? Tugas satu itu dikerjakan lagi soal UTS, tapi harus benar. 1, 2, 3 itu harus dikerjakan dengan benar. Oke, nah kemudian atau gini, pemberian tugasnya nanti aja deh hari Jumat karena saya maunya tugas satu ini adalah bukan hasil ya, soal UTS kemarin ya. Kemudian ditambah strukturnya itu adalah metode keseimbangan simpul hari ini dan metode pemotongan gitu mau. Tapi nggak apa-apa, silahkan UTS 1 itu dikerjakan tuh udah 3 soal. Oke. Nah, kemudian hari ini jadi semuanya ada 10 soalnya ya. Tapi yang gampang-gampang. Jadi Anda supaya latihan. Oke. Nah, ini coba nih. 42. Jadi nomor 4 itu nomor 42. 42 tuh yang ini. 42 tuh yang ini. Ini nih. Berarti ini nomor 4. Tugas nomor 4. Tugas nomor 4 tuh ini. Oke. Kemudian yang ini tugas nomor 5. Oke. Ini tugas nomor 5 ya. Nomor 5 berarti nomor 44. Nah, ini supaya nilainya 10%, maka nilainya harus nomornya harus 10. Oke. Kemudian yang ini 48. Ini terlalu susah lah 418 mah. Ini aja nih. Ini nomor saudaranya. Ini nomor berapa nih yang ini? Itu nomor 412, Pak. Yang ini 412 ya? Iya. Misalnya di saya ketutup. Oke, jadi gini. Nomor 4 itu 42. Nomor 5 44. Nomor 6 48. Dan nomor 7 itu 4 sebenarnya 12-nya. Iya, Pak. Oke, jadi sementara 7 soal dulu. Dan nanti hari Jumat ditambah dengan trust metode pemotongan 3 soal. Oke. Nah, jadi hari Senin atau Selasa itu bisa dikumpul. Oke. Nah, itu kemungkinan gini. Jadi nilai itu nanti ada UTS 1, ada tugas 1, kemudian ada UTS 2 dan tugas 2 gitu ya. Kemudian ada UAS. Nah, ini tugas 1 dan tugas 2 masing-masing adalah masing-masing 10% ya. Berarti 10. Berarti 80 ya. 80 itu berarti dibagi 3 ya. Berarti ini 25, UTS-nya masing-masing 25 ya. Nah, UAS 30. Oke, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya Anda mengerjakan tugas 2 kali itu hampir sama dengan UTS. Oke? Gitu ya. Yoga, tolong disampaikan juga ke teman-teman ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, jadi ini kesempatan silakan dikerjakan. Kalau ujiannya kurang bagus, berarti kan terbantukan dengan tugas ini. Oke, jadi sudah ada 7 soal, silakan dikerjakan. Kemudian 3 soal lagi nanti ditambah pada saat kuliah, ya. Saat kuliah, kemudian nanti dikumpul paling lambat hari Senin. Nanti dikumpulnya pada kolom yang hari Jumat ya, jadi seperti UTS kemarin. Jadi Anda kalau hari Sabtu udah selesai bisa dikirim tuh di situ. Ya, tetapi tidak bisa ngirim lebih dari hari Senin.
mungkin Seninnya pada saat kuliah. Sorry, Anda kuliahnya Selasa ya? Selasa, Pak. Selasa, Pak. Oke. Selasa Jadi hari sama Jumat. Selasa. Ya, Selasa Jumat ya. Ya, Pak. Oke, berarti paling lambat dikirimnya adalah pada saat kuliah lah, Selasa berarti. Oke, ada yang kurang jelas? Jadi komponen penilaian jadinya ada 5 poin ya. Ada 5 komponen, ada UTS 12, tugas 12, tugas masing-masing 10, UTS masing-masing 25. Sisanya UAS ya, 30%. Oke. Gitu ya. Tapi harus benar. Mengerjakannya jangan asal-asalan, harus benar ya. Terutama yang UTS kemarin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang Pak. lain? Pak. Yang lain, dari tadi Anda melulu yang jawab. Perwakilan, Saya Pak.